Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa khususan ila mu'allif hadzal kitab mau'izatul mu'minin fi iman ihya al-muddin. Nafa'ana Allah bi 'ulumi wa madana fi darin amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrarit Taharah. Kitab menjelaskan tentang rahasia bersuci at-taharah. Jadi setiap kitab kutubul fikih itu mesti dimulai dengan babut taharah. Artinya apa? Setiap kita melakukan ibadah, ya memang syarat utama harus suci, ya, bersih, suci. Kenapa? Karena kita mau menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Qala ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala, ma yuridu tidak menghendaki sapa Allah liyaj'ala untuk menjadikan sapa Allah alaikum ing atase sira akeh man ing alaikum min harajin dari kesulitan, walakin tetapi ne yuridu menghendaki sapa Allah liyutahhirakum untuk tujuan membersihkan sapa Allah kum ing sira akeh. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini Allah sudah jelas mengisyaratkan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menghendaki kalian akan menghadapi kesulitan min harajin, ya. Walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah berkehendak untuk membersihkan kalian semua. Artinya apa? Dalam konteks fikih, tathir, bebersih itu merupakan syarat mutlak. Ada bersih, ada suci, ya, beda ya. Ada bersih, ada suci. Suci belum tentu bersih, ya. Bersih juga belum tentu suci. Kriteria najis itu 3. Najis itu ada 2. Najis hukmi, ada najis aini. Najis hukmi itu artinya najis, benda yang terkena najis tapi najisnya tidak kelihatan. Kayak misalnya karpet terkena pipis. Pipis nggak kelihatan kan? Nah, itu disebut najis hukmi. Ada najis aini. Kalau najis aini berarti karpet terkena benda najis, telek misalnya atau apa, kelihatan najisnya. Kalau najis hukmi itu berlaku 3 kriteria. Pertama, launun, rihun, ta'mun. Kalau kita melihat karpet, kita tidak melihat yang aini, tidak ada benda najisnya, ini bisa jadi hukmi. Kok tahu hukmi apa? Cirinya 3. Pertama, bau. Ya, nggak kelihatan tapi bau, pesing. Nah, itu berarti meskipun nggak kelihatan tapi berarti najis. Atau launun, warnanya berubah.
lainnya hijau seger, kok ini si hijau agak kekuning-kuningan, misal gitu ya. Berarti sudah terkena najis. Nah yang terakhir ini ta'muhu, rasane. Tapi ini enggak perlu ya ditilat. Saya kira enggak perlu, tapi ini kriteria dalam fikih seperti itu. Ada bau, warna, dan rasa. Kalau itu tidak ada, tidak terdeteksi, maka ini hukumnya suci. Meskipun akeh bleduk. Ikulah hebatnya Islam, ju'ilat liyal ardu masjidan. Semua hamparan di bumi ini bisa kita sholati, asal tidak ada dua hal itu. Bapak Ibu mau sholat di mana saja, di halaman itu, yang penting dua itu enggak ada. Hukmi dan aini tidak ada, suci. Enggak ada aini, enggak ada hukmi, suci. Mau kotor kayak apa enggak ada masalah. Ya. Beda kalau kotornya kotoran lain lagi ya. Yang jelas kotor bleduk atau apa suci. Ya, yang penting tidak kelihatan. Enggak perlu pakai mikroskop. Enggak perlu. Yang penting enggak kelihatan atau tidak ada baunya, tidak ada perubahan warna, berarti ini suci. Itu namanya taharah dalam fikih. Nah, Mau'izatul Mu'minin ini dari Ihya, taharahnya bukan hanya di tingkat fikih tapi di tingkat hati juga nanti ya. Allah dalam hal ini, hal haraj itu kesulitan. Kesulitan pertama apa? Kesulitan fikih. Kalau kamu sholat tidak memenuhi syarat suci, ya, maka kamu sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, berarti kamu dianggap tidak sholat. Orang yang tidak sholat, hukumnya apa? Ya jelas secara fikih dia dosa, tapi dia berarti dosa itu artinya apa? Dia jauh dari rahmat Allah. Konsekuensi dari jauh rahmat Allah itu apa? Hidupnya itu haraj. Hidupnya itu akan selalu menemukan kesulitan. Ya. Kalau dia itu tidak menjalankan ibadah, hidupnya akan selalu menemukan kesulitan dalam hidup itu. Ya. Ono ai problem dalam hidup itu. Sehingga haraj, sumpak, rupak itu bagian dari kita jauh dari rahmatnya Allah. Cirinya begitu. Enggak perlu kita nyeneni sapa, enggak perlu. Wah iki gara-gara enggak perlu. Gara-gara awake dhewe. Hidup itu kan dari diri kita. Bertanggung jawab atas diri kita, enggak ada hubungannya dengan orang lain. Orang lain tuh juga punya problem sendiri-sendiri. Enggak usah ditambah problem kamu. Lah fokusnya golek-golek wong lain sing salah. Salah itu berasal dari diri kita. Makanya Allah menghendaki yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Kalau kamu bersih, suci, diterima sholatnya, berarti kamu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala itu artinya mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau dapat rahmat, padang hidup kamu. Padang itu artinya apa? Meskipun kamu itu bermasalah, tapi masalah itu tidak sampai membuat hidup kamu itu rupak. Itu bedanya. Orang yang beriman dan tidak beriman, di sana bedanya. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan tidak, bedanya ketika mendapatkan masalah. Kok ruwet? Nah itu berarti dia jauh dari rahmatnya Allah. Bukan berarti orang beriman tidak dapat masalah. Semua orang hidup itu pasti mendapatkan masalah. Milih hidup aja udah masalah itu. Apalagi milih mati, wah apa masalah. Gak mari-mari. Dikira gak ditunggu malaikat mungkar nakir apa gitu. Itu tambah ruwet lagi itu. Ya. Nah, di liyutahhirakum, untuk agar kamu suci bersih. Sehingga kamu layak mendapatkan rahmat dari Allah. Wa qala ta'ala fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin.
Ini konteks sosial. Fihi ikut tetap di dalam masjid rijalun beberapa orang yuhibbuna kang senang sapa rijal ayatatahharu sing untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah senang orang yang suci. Artinya kalau kita ingin disenangi oleh Allah, kita harus suci. Suci dalam artian fikih. Fikih itu adalah sesuatu yang kelihatan, itu fikih. Saya sampaikan beberapa kali, Bapak Ibu, kalau makan di warung ada ayam utuh, kalau ingin selamat, ingin aman, jangan dilihat. Lehernya jangan dilihat. Kalau Bapak Ibu kepo, nah itu ya, resikonya kepo itu ya begitu. Saya tak delok lehernya, ternyata dicukil batang itu sudah, bangkai. Ya, paling awal mau pura-pura gak delok ayam. Fikih aman. Apalagi ibu diurus, ini siapa yang nyembelih? Baca bismillah enggak? Waduh, itu investigator. Fikih enggak. Ya, yang nampak saja. Kalau nggak kelihatan ya sudah, kita yakini ini yang jual orang Islam, yang nyembelih pasti Islam, memenuhi syarat. Baca bismillah ya Allahu Akbar. Terputus 3 salurannya. Saluran nafas, saluran kerongkong, dan saluran makanan. Cirinya putus itu mesti melebar. Kok bolong? Nah, itu sudah itu. Artinya apa? Ini bangkai. Ketika ayam yang nongkrong itu bangkai, maka sekitarnya kena hukum bangkai. Itu ya, Bapak Ibu hati-hati. Apalagi masaknya dalam satu wadah. Ya kan? Mestinya satu warung kan satu wadah. Kena kabeh. Makanya paling aman, udah warung jauh-jauh aja ada ayam, yo ayam. Gak usah delok bangkai kabeh. Karena termasuk saya pengalaman itu. Udah lapar-lapar di tengah perjalanan malam-malam itu kok nemu warung, berhenti pinggir jalan. Kok ya Allah kok dilalah, kok lah opo saya kok delok itu gitu loh. Kok enggak delok godonge itu delok apa gitu. Langsung datang otomatis ya. Perhatian tuh langsung ke ayam, langsung kelihatan. Ya sudah. Bablas. Itu ya, itu hukum fikih. Fikih yang nampak. Ini hati-hati di masyarakat kita masih banyak terjadi. Ya, sekedar dicukil. Karena saya sudah pernah melakukan pelatihan juleha, juru sembelih halal itu. Ada yang ngaku, iya Pak saya itu. Loh kenapa Bapak lakukan? Kalau saya sembelih begini Pak, pelanggan saya tidak mau. Alasannya apa? Tidak indah. Loh. Lah itu di Jogja loh Bapak Ibu, saya cerita Jogja. Jadi saya terpaksa saya gitu kan Pak, daripada enggak dibeli saya. Udah pragmatis sudah masyarakat itu. Kita yang harus hati-hati dan kita nyampaikan ke masyarakat. Jadi saya tuh sering sekarang melakukan kegiatan itu karena itu yang paling penting. Yang kedua, bakso. Bakso itu kritisnya apa? Apa jenenge? Giling dagingnya itu. Lah itu ini termasuk saya bawa ini penyeliah halal ini. Pengalaman pasar sudah se-Jogja udah dia masuk. Tapi enggak beli, cuma masuk itu. Jadi penggilingan itu Bapak Ibu, ketika ditanya pemilik penggilingan itu, Bapak, apakah penggilingan ini memang khusus daging halal? Gak mau menjawab. Lalu gimana? Ditanya begitu tuh gak jawab. Apakah khusus daging sapi? Tidak jawab.
Apalagi diminta surat. Sudahlah kalau Bapak nggak mau jawab, bikin surat pernyataan kalau penggilingan ini khusus daging halal. Nggak mau. Itu terjadi. Makanya sejak itu minat saya terhadap bakso langsung menurun. Dulu penggemar bakso saya. Kecuali bakso yang sudah ada label halalnya. Itu langsung kita. Gak ada masalah. Kecuali yang pemilik asam urat, kolesterol. Itu lain lagi masalahnya. Ya, terima kasih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati at-tahuru. Miftahus sholati utawi kuncinya salat iku at-tahuru suci. Iya, kuncinya salat itu adalah suci. Buniyad dinu 'alan nadhafa wa alhulan dari Rasulullah bunia dibangun apa ad-dinu agama Islam iku 'alan nadhafati ing atase suci, bersih dan suci. Artinya apa? Rasul menjelaskan, lebih menekankan lagi ayat tadi bahwa miftahus sholati at-tahur, pintu dari diterimanya sholat adalah at-tahur. Kalau sudah tidak suci ya tidak akan diterima. Kalau sucinya tingkat misalnya kita awam, sholat yang penting secara fikih suci, bersih, suci, maka sudah sah sholatnya. Istilahnya sah. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Ya, apakah orang yang sholatnya sah itu pasti diterima? Belum tentu. Apalagi yang tidak sah. Wong yang sah aja belum tentu kok. Ya toh? Apalagi yang tidak sah. Berlaku qiyas aulawi. Tapi yang sah itu wong itu juga mengikuti ketentuan Rasul, para ulama, insya Allah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tapi apa benar? Kita semua tidak ada yang bisa memastikan kebenaran. Ini Bapak Ibu, saya itu sering ditanya itu oleh teman-teman itu, oleh wartawan dipancing-pancing. Gimana komentar Yai tentang nasab? Waduh. Nasab itu urusan nasib itu kan, menentukan nisab, gitu. Ini bukti, saya menjawab, sudahlah kita tidak perlu masuk pada materinya. Tapi hikmah yang bisa kita ambil dari perdebatan ini apa? Menunjukkan bahwa kebenaran di dunia ini tidak ada yang mutlak. Karena tidak ada yang mutlak, kita tidak boleh menganggap apa yang menurut kita benar, orang lain juga harus mengakui benar. Silakan benar menurut kamu yakini itu yang benar, jalankan apa yang kamu yakini sebagai yang benar. Tidak perlu kamu memaksa orang lain mengakui apa yang kamu yakini benar. Kenapa? Manusia ini bukan makhluk mutlak, tapi makhluk relatif. Karena relatif tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang mutlak. Gitu? Manusia itu relatif. Kenapa relatif? Relatif itu maksudnya apa? Kita itu tidak bisa menentukan sesuatu apapun secara pasti. Kita melihat apapun itu bukan kebenaran yang pasti. Kita dengar apapun, apalagi semua kebenaran itu bersumber dari panca indera. Ya toh? Oh ini ada kipas angin, kenapa? Saya lihat, saya rasakan. Ya, apa benar angin ini dari kipas angin? Oh belum tentu. Nah, sudah bisa menjawab Bapak kan? Oh ada angin, kipas angin. Oh enggak bisa kipas angin itu. Wah, gitu. Bisa jadi dari jendela, dari mana-mana kan, angin juga datang. Itu ya. Baik, itu pertama, pelajaran terpenting. Karena apa? Kalau kita ilmu untuk ilmu, maka yang terjadi adalah ingin menunjukkan dia paling hebat, dan itu ciri dari iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min narin
wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik dari tanah. Jarene sopo? Jarene iblis. Kan bisa, ya kan? Menurut saya enggak lah, lebih baik tanah. Kan relatif jadinya kan? Menurut klaimnya iblis, api lebih baik dari tanah. Padahal tidak. Nah, kalau kita berhenti pada pengetahuan, hanya sekedar pengetahuan, kayak seperti yang terjadi saat ini, naudzubillah ya, sayang sekali terjadi segregasi di masyarakat kayak gitu. Kalau sampai terjadi perpecahan seperti itu tuh, kita harus ingat Allah saja menurunkan Nabiullah Adam, putranya 2, anaknya loh ya. Ada yang jurusan neraka, ada yang jurusan surga. Anaknya Nabi Adam loh, pertama itu. Apalagi sudah turunan sekesekian. Yang dijamin masuk surga hanya Nabi dan Rasul. Anak istri gak ada jaminan. Ya, itu satu. Yang maksum itu hanya, terus yang kedua artinya apa? Anak turunan itu ya tidak ada jaminan mutlak. Satu. Yang dari kita melihat orang itu bisa baik, bisa tidak. Yang agama ajarkan kepada kita, ayo kita ikuti, kita patuhi, kita jadikan tuntunan orang yang berbuat baik. Artinya apa? Yang tidak berbuat baik, tidak mengasih contoh yang baik, tidak memberi teladan yang baik, maka tidak perlu kita contoh. Kita itu wajib marah kepada perbuatan yang tidak baik. Ingat loh ya, objek kita itu perbuatan. Kalau ada Abdul melakukan perbuatan jelek, kita wajib marah pada perbuatannya. Tapi bukan kepada Abdulnya. Jangan dilekatkan. Artinya apa? Bisa jadi Abdul itu setelah berbuat maksiat, malamnya tobat, kita nggak tahu. Diumpat terus Abdul. Abdulnya sudah diterima oleh Allah, kita terus setoran dosa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kepada fi'lun, bukan kepada imru'un. Yang harus kita benci, kita tentang perbuatannya. Dilakukan oleh siapa saja. Nah ini. Kalau kita melekatkan pada orang, akhirnya perbuatan jelek kalau dilakukan suatu waktu oleh orang baik, kita akhirnya menjadi tidak bisa apa-apa. Paham enggak? Ada orang baik kita panutan, tiba-tiba melakukan perbuatan mungkar. Jadi kita masyarakat gak cita, iku wong apik sih orang halus ya, gak enak ya. Nah gitu kan. Karena dilekatkan pada orangnya. Le menungso iku kan bisa apa istilahnya? Esok kedele sore tempe. Menungso itu kan bisa berubah-ubah. Nah, tahu wis dipenyet wis entek wis gitu. Ya. Jangan sekali-kali, karena apa? Kalau kita bablas kepada orangnya, maka akan muncul potensi penyakit iri, dengki, hasud. Dan itu sudah bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dinahyun an fi'lil mungkar. Siapapun, nah kalau Bapak Ibu memahami arti ini, siapapun yang melakukan kemungkaran tidak boleh kita ikuti. Harus kita tentang. Siapapun, karena perbuatannya itu. Kalau dia sudah tidak mungkar lagi, ya kita ikuti. Jadi tidak personal. Ya,
Jangan dilekatkan pada orang, karena orang tuh ya contoh awan ini, kadang soleh, kadang tidak soleh gitu kan. Kadang kalau lagi solehnya jamaah ya, belum duhur sudah sholat duhur, saking solehnya. Tapi kalau sudah tidak sholat kumat, wah itu loh. Jadi jangan sekali-kali, ini prinsip dalam beragama, amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu. Yang harus kita benci, kita ingkari. Fal yughayyir biyadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Yang harus kita rubah adalah perbuatan mungkarnya, bukan orangnya. Ya, itulah manusia. Jadi kita harus kok ada wah ini keturunan ini, tapi kok ya sudah, siapapun yang maksum hanya Rasulullah, hanya Nabi. Selain itu enggak ada yang maksum. Makanya dalam bahasa politik disebut dengan oknum gitu ya. Oknum itu ya selalu salah. Tapi bukan si A perbuatannya yang harus kita hukumi bersama-sama. Jadi ya dua hal itu yang saya sampaikan. Kalau saya ditanya persoalan itu, benar dan tidak relatif. Ya, relatif. Kayak saya contohkan, mau merujuk ke apa? Hadis. Hadis menurut siapa? Bukhari Muslim. Kriteria Bukhari Muslim berbeda dengan kriteria At-Tirmidzi. Berbeda dengan kriteria An-Nasa'i misalnya. Sama-sama sahih tapi berbeda imam, kriterianya pun juga berbeda. Nah itu ya. Jadi paling aman ya sudah, kamu percaya yang mana, yakin yang mana, lakukan apa yang kamu percaya, jalankan apa yang kamu yakini. Tidak perlu ikut nyalah-nyalahkan, tidak perlu ikut musuh-musuhi, apalagi ngebon orang lain untuk membenci. Itu ya, ngajak-ngajak orang sekampung untuk ikut benci. Itu jangan. Itu berarti sudah jatuh kepada person. Kalau ke person, kita yang akan celaka sendiri. Karena hati kita akan tergerak menjadi iri, dengki, hasud. Orang kalau sudah hasud itu ibarat melempar api bara ke muka orang lain. Kalau kita megang api bara mau dilempar ke orang lain, yang rusak duluan muka apa tangannya? Tangannya. Orang hasud itu. Orang hasud itu adalah orang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Karena ibarat itu melempar bara, memegang bara untuk dilemparkan ke orang. Sebelum dilempar dia sudah hancur duluan. Ya. Kama salinar ya tulul khatab itu. Tahadan ya. Fafatana dzawil basair bihadhihi dzawair wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey!